Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan dan yang sama-sama kita akan renungkan dari Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Firman Tuhan ini kita akan renungkan dalam satu tema, yaitu bersukacita dalam penderitaan. Saudara-saudara, adakah kita yang belum pernah merasakan sukacita? Saya rasa pasti kita semua pernah merasakannya, walau dalam hal sekecil apapun itu. Namun pertanyaannya, di waktu kapan atau di situasi seperti apa kita merasakan sukacita? Saya rasa kita pasti setuju bahwa kita bersukacita ketika kita berada dalam zona nyaman kita atau keadaan tanpa masalah. Ketika Paulus berada dalam penjara, ia mengirim surat kepada jemaat di Filipi. Ia mengirim surat dari tempat yang tidak menyenangkan. Namun, ia tetap bisa bersukacita dan bersyukur dalam kesengsaraannya. Itu jelas dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Ia bersukacita dan bersyukur karena tempat di mana ia dipenjarakan, di mana ia disiksa, dan sepertinya tidak ada keberhasilan dari pemberitaan Injil yang ia lakukan, sekarang menghasilkan sebuah jemaat yang juga setia mengabarkan Injil bersamanya. Makanya Paulus mengatakan di ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Paulus menyadari bahwa itu bukan karena kemampuannya, tetapi karena pekerjaan Kristus terhadap jemaat di Filipi. Itu jelas dalam ayat yang ke-6. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita mampu seperti Paulus, bersukacita dalam kesengsaraan? Saya rasa itu bukan hal yang mudah. Seperti di masa sekarang ini, di tengah keberadaan pandemi virus corona, kita merasa begitu menderita. Banyak kerugian yang kita alami, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan bebas, dan tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Hal inilah yang membuat bagi sebagian besar kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, khususnya dalam hal ekonomi. Namun, sadar atau tidak sadar, waktu ini juga sebenarnya sebuah anugerah dari Tuhan buat kita untuk memberi perubahan buat kehidupan kita. Ketika dahulu kita sulit untuk berkumpul bersama keluarga kita karena kurangnya waktu dan banyaknya kesibukan, di waktu sekarang ini kita punya banyak waktu di rumah, kita bisa berkumpul bersama keluarga kita. Ketika dahulu kita sulit untuk melakukan hobi kita karena banyaknya kesibukan dan pekerjaan kita, di waktu sekarang ini kita punya banyak waktu untuk mengembangkannya. Dan kurangnya aktivitas kita di luar, kurangnya polusi udara mengakibatkan kualitas udara kita semakin baik. Dan tentu keberadaan pandemi ini juga menegur kita, mengingatkan kita untuk semakin peduli, memperhatikan kesehatan tubuh kita, kebersihan kita, dan lingkungan kita. Saudara-saudara, rupanya bukan karena zona nyaman saja kita perlu bersukacita dan bersyukur, karena dalam penderitaan pun seharusnya kita bisa bersyukur. Karena setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, walau menurut kita itu sebuah masalah yang besar, pasti punya tujuan dan maksud yang baik. Percayalah, pandemi virus corona ini hanyalah sebagai ujian buat kehidupan kita, untuk menguji kehidupan kita dan pasti memberi perubahan baik buat kehidupan kita. Nikmatilah setiap proses yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Ketika dalam masalah kecil, lalu dengan mudahnya kita mengeluh, putus asa, dan merasa begitu menderita. Lalu apakah kita tidak mengingat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita?
tetap bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Terus andalkan Tuhan, terus berpengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberi ujian hanya untuk membuat kehidupan kita semakin lebih baik, bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan mampu mengubah penderitaan kita menjadi sukacita yang besar. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.